Kebanyakan orang gagal bahkan sebelum mereka bangun dari tempat tidur. Pernyataan Napoleon Hill ini mungkin terdengar aneh, bahkan sedikit menyinggung, dan mungkin justru karena itulah ia terasa begitu mengena dengan kebenaran yang mendalam. Karena jika Anda berhenti sejenak untuk merenungkan seberapa sering seluruh hari Anda dan bahkan hidup Anda telah dibentuk oleh kebiasaan pagi yang sederhana. Bangun tidur dengan lelah, langsung meraih ponsel, kehilangan momen-momen berharga, dan tiba-tiba hari itu terasa dicuri dari Anda. Namun Hill pernah dengan terkenal berkata, apa yang dapat dipikirkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai. Jadi, bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa hanya dengan 5 menit, jika digunakan dengan benar, dapat membuat Anda bangun dengan termotivasi, berenergi, dan dengan pikiran yang begitu tajam hingga terasa seolah Anda menjadi pemeran utama dalam babak baru kisah hidup Anda sendiri. 5 menit yang memiliki kekuatan untuk membangun kembali disiplin Anda, mempertajam fokus Anda, dan bahkan mengubah hubungan Anda dengan uang. Pikiran pertama Anda setiap pagi bertindak seperti benih kecil yang menentukan seberapa besar pohon yang akan Anda tumbuhkan hari itu. Ia membentuk suasana hati Anda, cara Anda menghadapi tantangan, dan bahkan bagaimana Anda berinteraksi dengan keuangan, keluarga, dan pekerjaan Anda. Kebanyakan orang bangun tidur dengan perasaan berat secara mental, tanpa arah, membiarkan rangsangan eksternal pertama mendikte jalannya beberapa jam ke depan. Inilah tepatnya yang diperingatkan oleh Napoleon Hill, menegaskan bahwa segala sesuatu dimulai dalam pikiran sebelum terwujud dalam kenyataan. Segera setelah bangun tidur, otak Anda masih dalam keadaan yang sangat reseptif, hampir seperti pintu yang terbuka sedikit ke alam bawah sadar. Pada saat inilah Anda memilih, apakah akan menanamkan kejernihan atau kebingungan. Masalah utamanya adalah kebanyakan orang bangun tidur dan segera menyerahkan hari mereka pada kekacauan. Mereka merenungkan semua tagihan yang perlu dibayar, masalah yang belum terselesaikan, percakapan sulit yang menanti mereka. Mungkin Anda sendiri mengalaminya. Anda membuka mata, dan dalam hitungan detik, jantung Anda sudah berdebar kencang, seolah hari itu siap melahap Anda. Ini terjadi karena tidak ada pemikiran yang disengaja sebelum longsoran mental itu melanda. Bahkan tindakan kecil, seperti meraih ponsel Anda segera setelah bangun tidur, langsung memicu perbandingan, kecemasan, dan perasaan tidak memadai. Penelitian menunjukkan bahwa saat bangun tidur, otak paling rentan terhadap pengaruh emosional dari gambar atau pesan pertama yang ditemuinya. Dengan kata lain, jika Anda memulai dengan mengonsumsi kebisingan, Anda akan menjadi kebisingan itu sendiri. Tetapi jika Anda memulai dengan menciptakan arah, Anda akan menjadi arah itu sendiri. Disinilah praktik memulai hari Anda dengan pertanyaan yang kuat menjadi relevan, sesuatu yang sederhana namun sangat transformatif. Apa yang benar-benar penting hari ini? Pertanyaan ini bertindak sebagai filter mental, menyaring yang mendesak dari yang esensial. Begitu banyak orang menghabiskan hari-hari mereka hanya untuk memadamkan api, karena mereka gagal meluangkan bahkan 10 detik untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Bayangkan berapa banyak peluang yang mungkin telah Anda lewatkan hanya dengan memulai hari Anda secara otomatis. Ketika Anda mengajukan pertanyaan ini di pagi hari, Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan apa yang ingin Anda bangun daripada apa yang perlu Anda hindari. Ini sangat penting karena, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dari Stanford University, otak manusia secara alami cenderung melebih-lebihkan masalah dan meremehkan kemungkinan, terutama segera setelah bangun tidur. Itulah mengapa banyak individu bangun tidur dengan perasaan tidak termotivasi tanpa alasan yang jelas, hanya karena mereka tidak mengambil kendali pada saat yang sakral itu. Hill mengalaminya sendiri. Pada hari Andrew Carnegie memberinya keputusan yang mengubah hidup. Ia menerima tantangan itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, aspek yang paling mencolok bukanlah kecepatan jawabannya. Yang benar-benar penting adalah Hill telah menumbuhkan pikiran yang terlatih untuk bertindak dengan kejelasan yang tak tergoyahkan. Seandainya ia bangun dengan tidak fokus hari itu,
Seandainya ia menghabiskan pagi dengan merenungkan kekhawatiran atau membiarkan pikiran acak menariknya keluar jalur, ia kemungkinan besar akan ragu, meminta waktu untuk mempertimbangkan dan melewatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Apa yang pada akhirnya mengubah takdirnya bukanlah hanya tantangan Carnegie, melainkan kesiapan mental yang telah dibangun Hill dengan cermat melalui tahun-tahun pengondisian diri. Sekarang, renungkan kehidupan sehari-hari Anda sendiri. Seberapa sering Anda bangun tidur dengan perasaan seolah Anda sudah berada dalam posisi defisit, terus-menerus mengejar sesuatu yang tidak dapat Anda definisikan dengan jelas? Ini terjadi karena pikiran awal Anda bukanlah pilihan yang disengaja. Itu hanyalah warisan dari rutinitas Anda. Namun, ketika Anda dengan sengaja membimbing pikiran itu segera setelah bangun tidur, sesuatu yang mendalam bergeser dalam diri Anda. Anda mulai merasakan kendali. Anda mulai merasakan adanya tatanan di tengah kekacauan. Anda berubah menjadi seseorang yang bertindak, bukan sekadar bereaksi. Dan detail yang tampaknya kecil ini bahkan memengaruhi area-area yang tampaknya tidak berhubungan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memulai hari mereka dengan niat yang jelas membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, menunjukkan lebih sedikit impulsivitas, dan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menahan pengeluaran yang tidak perlu. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang pengendalian diri. Pengendalian diri yang sama persis yang berawal dari satu pikiran. Bayangkan besok pagi, Anda bangun, menarik napas perlahan, dan sebelum melakukan gerakan lain, Anda bertanya pada diri sendiri, pertanyaan sederhana ini. Apa langkah paling berdampak yang bisa saya ambil hari ini? Anda tidak membutuhkan daftar yang lengkap, Anda hanya membutuhkan arah. Otak Anda secara otomatis akan mulai memprioritaskan jawaban itu. Tiba-tiba Anda akan menyadari bahwa tugas-tugas yang dulunya terasa sangat membebani tidak lagi memiliki bobot sebesar itu. Anda akan mulai merasakan sensasi yang lebih ringan, lebih sedikit terburu-buru, lebih sedikit kecemasan, karena Anda akhirnya memimpin pikiran Anda. 5 menit pertama ini menjadi setara dengan menyesuaikan kemudi sebelum berlayar. Jika Anda mengarahkan ke utara, kapal Anda akan mengikuti ke utara. Jika Anda gagal menyesuaikan, angin yang lewat akan mendikte arah Anda. Dan ada sesuatu yang luar biasa kuat dalam menyadari bahwa tidak ada orang lain yang dapat membuat keputusan ini untuk Anda. Bukan bos Anda, keluarga Anda, tagihan Anda, rutinitas Anda yang menuntut, atau bahkan kurangnya energi Anda. Itu adalah momen-momen awal kebangkitan Anda. Itu adalah saat ketika tidak ada yang menuntut, tidak ada yang memberi perintah, tidak ada yang memberikan pendapat. Itu hanyalah Anda dan pikiran Anda. Itu adalah momen yang paling intim dan paling penting dalam keberadaan harian Anda. Gunakan detik-detik itu seperti yang dilakukan Hill sebagai pintu gerbang menuju kejernihan. Karena ketika Anda secara sadar membimbing pikiran pertama Anda, segala sesuatu di sekitar Anda mulai selaras. Dan itulah tepatnya bagaimana hari-hari biasa berubah menjadi hari-hari produktif. Dan hari-hari produktif mengalir menjadi terobosan nyata dalam hidup Anda. Tubuh Anda selalu mengungkapkan kebenaran sebelum pikiran Anda melakukannya. Dan itulah mengapa pilar kedua dari metode ini begitu ampuh, aktivasi fisik di momen-momen awal pagi. Ada kesalahpahaman umum bahwa Anda perlu merasa siap untuk bergerak, padahal kenyataannya justru gerakan itulah yang menciptakan kesiapan tersebut. Kelelahan pagi yang banyak orang salah sangka sebagai kurangnya energi, lebih sering daripada tidak, hanyalah inersia. Tubuh Anda masih berlama-lama dalam ritme tidur yang lambat. Dan jika Anda tidak memberikan perintah, ia akan bertahan dalam kondisi itu sampai sepanjang hari Anda diliputi oleh kelesuan, kabut mental, dan sensasi terus-menerus menyeret kaki. Sebagian besar orang bangun dan berlama-lama selama menit-menit berharga di tempat tidur, menggulingkan kepala dari sisi ke sisi, mencoba bernegosiasi dengan pikiran mereka sendiri. Biaya dari tindakan yang tampaknya kecil ini tidak bersuara, tetapi mahal. Ketika Anda menunda gerakan, otak Anda menafsirkannya sebagai sinyal bahwa hari yang akan datang akan sulit dan membebani. Dan itulah mengapa banyak orang bangun dengan pikiran yang akrab itu. Hari ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu bukan ramalan,
Itu adalah fisiologi, gerakan-gerakan kecil seperti meregangkan lengan, meluruskan tulang belakang, atau memutar bahu, segera mengirimkan pesan yang berlawanan kepada otak. Hari telah dimulai dan Anda siap. Ilmu saraf menegaskan bahwa bahkan gerakan lembut sekalipun dengan cepat mengaktifkan area yang terkait dengan motivasi, fokus, dan rasa kendali. Prinsip ini menjadi lebih jelas ketika kita mempertimbangkan individu dengan rutinitas yang menuntut, tanggung jawab yang menumpuk, dan pikiran yang bangun sudah dalam tekanan. Seberapa sering Anda bangun dari tempat tidur dengan perasaan seolah tubuh Anda berat, seolah Anda sedang mencoba berjalan menembus air. Sensasi itu bukanlah kurangnya kekuatan, itu adalah kurangnya sinyal. Otak Anda sedang menunggu perintah, bangun, dan perintah itu tidak berasal dari kekhawatiran, atau kopi, atau sekadar tekad yang kuat. Ia berasal dari gerakan fisik. Oleh karena itu, memulai dengan peregangan sederhana, seperti mengangkat lengan tinggi-tinggi, mengembangkan dada, dan menarik napas dalam-dalam, memiliki efek yang hampir instan pada kejernihan mental. Tubuh terbangun, detak jantung stabil, dan pikiran menemukan ruang untuk berpikir. Sungguh menarik untuk mengamati bagaimana praktik ini merupakan bagian integral dari rutinitas beberapa individu paling berprestasi dalam sejarah. Michael Phelps, bahkan sebelum terjun ke kolam, akan mengaktifkan tubuhnya dengan presisi yang sangat tinggi. Ia tidak menunggu untuk merasa terinspirasi untuk memulai latihannya. Ia menciptakan inspirasi melalui ritual fisik. Gerakan-gerakan kecil berubah menjadi pesan-pesan kuat untuk otaknya. Saatnya untuk menang, dan ritual ini diulang setiap hari sampai tubuh dan pikirannya mencapai sinkronisitas otomatis. Bukan kebetulan belaka bahwa hasil luar biasa muncul dari tindakan biasa yang dilakukan dengan konsistensi. Dan jika Anda merenungkan rutinitas Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan menyadari bahwa ini sudah pernah terjadi pada Anda. Pada pagi-pagi hari ketika Anda memulai dengan peregangan atau berjalan sebentar ke dapur, hari itu mengalir dengan lebih mudah. Anda membuat keputusan lebih cepat, merasa tidak terlalu kesal, dan mencapai lebih banyak hal. Ini bukan kebetulan, ini adalah kimia. Tubuh Anda melepaskan dopamin dan serotonin serta mengatur kortisol. Dan ini tidak menuntut sesi gym yang melelahkan atau 30 menit latihan berat. Ini hanya membutuhkan 60 detik gerakan yang disengaja. Cukup putar bahu, rilekskan leher, gerakan kaki Anda. Putuskan saja kebekuan setelah terbangun. Sejujurnya, tubuh Anda ingin membantu, tetapi ia membutuhkan Anda untuk mengambil langkah pertama itu. Ia perlu merasakan komitmen Anda untuk hari yang akan datang. Dan ketika Anda melakukannya dalam saat-saat pertama di pagi hari, Anda mengganggu pola mental yang biasanya menjerat sebagian besar orang. Anda menunjukkan kepada otak Anda bahwa Anda tidak pasrah pada sensasi sesaat, melainkan Anda siap dan bersedia mengambil kendali. Dan ketika perintah itu dikeluarkan melalui gerakan, pikiran Anda merespons dengan cara yang tidak bisa dicapai hanya dengan kata-kata. Tindakan-tindakan kecil ini membentuk semacam fakta senyap antara Anda dan tubuh Anda sendiri. Sebuah kesepakatan di mana setiap hari Anda secara sadar memilih untuk memulai dengan bergerak daripada menunggu. Dengan setiap pengulangan bangun tidur tidak lagi menjadi sebuah perjuangan dan mulai menjadi sebuah ritual. Tubuh belajar, pikiran belajar, dan Anda akhirnya mengalami perasaan langka yang hanya sedikit orang bisa rasakan. Bangun dengan energi nyata, bukan yang dipinjam dari kopi atau motivasi sesaat. Energi yang berasal dari perintah Anda sendiri. Energi yang muncul dari gerakan. Ada detail tersembunyi yang memisahkan mereka yang bangun dengan tenang dari mereka yang bangun dalam kekacauan. Apa yang Anda lakukan di saat-saat pertama setelah membuka mata? Kebanyakan orang bangun dan langsung terhubung dengan dunia luar, seolah-olah mereka perlu terburu-buru agar tidak ketinggalan apapun. Berita, pesan, media sosial, notifikasi, masalah, semua ini menyerbu pikiran bahkan sebelum sepenuhnya terjaga. Dan disitulah tepatnya hari mulai berjalan salah. Ketika Anda memulai dengan mengonsumsi, Anda memulai hari dalam mode reaksi, bukan mode kreasi. Dan mereka yang hidup dalam reaksi kehilangan kendali atas segalanya.
atas emosi mereka, atas waktu mereka, atas identitas mereka sendiri. Longsoran konsumsi di pagi hari ini memiliki dampak emosional yang mendalam. Ketika Anda membuka ponsel dan melihat berita negatif, masalah pekerjaan, tuntutan, perbandingan sosial, otak Anda langsung memasuki kondisi siaga. Kadar kortisol meningkat, detak jantung Anda berakselerasi, dan tiba-tiba Anda merasa seolah-olah terlambat, bahkan ketika Anda tepat waktu. Ini menciptakan rasa urgensi yang persisten, seolah-olah hari sudah mulai berpacu, bahkan sebelum Anda mengambil satu langkah pun. Dan mungkin Anda mengalaminya tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda memulai hari dengan ponsel Anda tampaknya lebih cepat kehilangan fokus, lebih mudah teriritasi, merasakan lebih banyak kecemasan, dan memiliki kesan bahwa Anda selalu merasa kurang? Ini bukan psikologis, ini biokimia. Penelitian dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa dengan memaparkan pikiran Anda pada stimulus berlebihan tepat setelah bangun tidur, Anda secara signifikan meningkatkan kecemasan di jam-jam berikutnya. Otak terbangun dalam keadaan rentan dan menyerap segalanya dengan intensitas yang berlipat ganda. Ini seperti menuangkan tinta ke dalam air jernih. Warnanya menyebar sepenuhnya. Itulah mengapa informasi pertama yang dikonsumsi di pagi hari membentuk nada emosional hari itu. Orang yang bangun tidur dengan mengonsumsi hidup dalam kelelahan tanpa tahu alasannya. Mereka tidak kelelahan. Mereka jenuh bahkan sebelum memulai. Itulah mengapa pilar ketiga metode ini sangat transformatif. Ciptakan sebelum Anda mengonsumsi. Menciptakan bukan berarti menulis buku, menggambar mahakarya, atau menciptakan sesuatu yang besar. Menciptakan pada dasarnya berarti memilih apa yang Anda tanam di pikiran Anda sebelum dunia menanamkannya untuk Anda. Ini berarti mengarahkan perhatian Anda menuju sebuah ide, tujuan, pemikiran konstruktif, sebuah niat. Ketika Anda menciptakan, Anda mengirimkan perintah yang jelas ke otak Anda. Saya memutuskan kemana saya akan pergi. Dan perintah ini mengubah seluruh fungsi neurologis saat bangun tidur. Napoleon Hill memahami hal ini secara mendalam. Ia percaya bahwa pikiran membutuhkan arah di awal hari untuk menghindari menjadi korban keadaan. Ia melihat kreasi pagi sebagai tindakan simbolis untuk mengambil kemudi tak terlihat dari takdir seseorang. Tidak heran bahwa setelah menyelidiki kebiasaan para pencapai terbesar pada masanya, ia menyadari pola yang sangat jelas. Mereka semua menciptakan sebelum bereaksi. Mereka semua mendedikasikan menit-menit pertama hari itu untuk sesuatu yang berasal dari dalam, bukan dari luar. Dan inilah contoh yang kuat. Maya Angelou, salah satu penulis paling berpengaruh dalam sejarah, memiliki ritual yang tidak dapat ditawar. Setiap pagi, sebelum melakukan hal lain, ia menulis. Bahkan tanpa inspirasi. Bahkan tanpa keinginan. Itu adalah perjanjian intim dengan esensinya sendiri. Pilihan ini menciptakan ruang mental, mencegah dunia masuk, dan mengacaukan segalanya. Ia menciptakan sebelum ia mengonsumsi. Dan kreasi harian ini menjadi fondasi bagi karya yang melampaui generasi. Semua ini tidak akan terjadi jika ia bangun dan langsung bereaksi terhadap kebisingan eksternal. Sekarang, pikirkan tentang rutinitas Anda sendiri. Berapa kali Anda memulai hari dengan bereaksi terhadap apa yang orang lain inginkan dari Anda? Pesan-pesan yang menuntut, permintaan pekerjaan, masalah keluarga, berita buruk, semua ini menyerbu Anda bahkan sebelum Anda bisa menarik napas. Dan pada penghujung hari, Anda menyadari bahwa Anda belum menghasilkan apapun yang benar-benar milik Anda sendiri. Anda bekerja terburu-buru, menanggapi, menyelesaikan, memadamkan masalah, tetapi Anda tidak menciptakan apapun yang berasal dari dalam diri Anda. Dan kekosongan ini menimbulkan frustrasi, perasaan tidak produktif, dan bahkan keputusasaan. Menciptakan sebelum mengonsumsi bukanlah sekadar isyarat. Ini adalah strategi bertahan hidup mental, dan ini mudah untuk diterapkan. Begitu Anda membuka mata, sebelum melihat layar apapun, lakukan sesuatu yang menempatkan Anda dalam mode penulis. Bisa jadi menuliskan niat sederhana, seperti, hari ini, saya akan bertindak dengan fokus. Bisa jadi menulis sebuah kalimat yang merangkum tujuan Anda untuk hari itu.
Bisa jadi memvisualisasikan versi diri Anda yang ingin Anda wujudkan. Bisa jadi merencanakan 3 tindakan kecil yang akan membuat hari itu berarti. Bahkan bisa jadi menciptakan sesuatu yang fisik, menyiapkan kopi Anda dengan penuh kesadaran, merapikan tempat tidur Anda dengan tujuan, membuka jendela, dan menghirup udara pagi sebagai seseorang yang benar-benar memilih untuk hidup. Tindakan kreasi ini membangun ruang mental yang terlindungi. Ini memperkuat identitas Anda. Ini menyatakan, saya yang utama. Dan ini bukan keegoisan, ini adalah perawatan diri. Ketika Anda memilih tindakan pertama Anda merebut kembali kekuatan yang Anda biarkan terlepas selama begitu banyak hari-hari yang terburu-buru. Dan sesuatu yang menarik terjadi ketika Anda menerapkan ini selama 1 minggu. Anda mulai merasa lebih fokus. Gangguan sehari-hari lebih sedikit memengaruhi Anda. Tekanan eksternal kehilangan cengkeramannya. Anda mulai merasakan jenis energi yang tidak berasal dari kopi atau tidur, tetapi dari arah. Karena ketika Anda menciptakan sebelum mengonsumsi, Anda mengingat sesuatu yang penting yang banyak orang lupakan. Anda adalah penulis hidup Anda, bukan penonton dalam kehidupan orang lain. Keputusan pertama hari itu bertindak sebagai tanda tangan tak terlihat yang Anda bubuhkan pada takdir Anda sendiri. Dan hanya sedikit pilihan yang mengungkapkan sebanyak itu tentang hubungan Anda dengan disiplin, fokus, dan kontrol diri, seperti tindakan sederhana bangun ketika alarm berbunyi. Tombol tunda, snooze, begitu kecil, begitu polos berubah menjadi penyabot hasil paling ampuh dalam kehidupan modern. Ia menjanjikan hanya 5 menit tambahan waktu istirahat, tetapi justru memberikan yang sebaliknya, kabut mental, keterlambatan emosional, dan narasi senyap yang memberitahu otak Anda bahwa menunda diperbolehkan, bahwa menunda-nunda dapat diterima, bahwa menghindari ketidaknyamanan adalah hal yang normal. Pada saat itulah detik tepat ketika alarm berbunyi, banyak orang kehilangan pertempuran pertama hari itu. Dan mungkin Anda telah merasakannya sendiri. Suara alarm berbunyi, Anda membuka mata tetapi tubuh Anda terasa berat. Pikiran Anda mencoba bernegosiasi dan Anda menciptakan argumen yang meyakinkan, 1 menit lagi saja. Saya pantas mendapatkan ini hari ini, tidak akan ada bedanya. Tapi itu membuat perbedaan lebih dari yang Anda bayangkan. Ketika Anda menekan tombol tunda, Anda mengirimkan perintah ke sistem saraf Anda yang akan diulang sepanjang sisa hari itu, bukan sekarang. Dan bukan sekarang ini menyusup ke segala hal. Dalam tugas yang Anda janjikan akan dilakukan nanti. Dalam olahraga yang Anda tunda sampai nanti. Dalam impian yang Anda tunda sampai waktunya tepat. Seluruh hari menjadi perpanjangan dari isyarat pertama itu. Ilmu pengetahuan menjelaskan hal ini dengan jelas. Ketika Anda kembali tertidur setelah alarm, otak Anda memulai siklus tidur baru yang terganggu secara brutal hanya beberapa menit kemudian. Siklus yang terputus ini meninggalkan otak dalam keadaan linglung yang disebut inersia tidur yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Itulah mengapa mereka yang menekan tombol tunda bangun lebih lelah, bahkan setelah tidur lebih banyak. Sistem neurokimia menjadi tidak teratur, kortisol meningkat secara berlebihan, dan otak memasuki kondisi kejernihan yang rendah. Anda memulai hari dalam posisi yang merugikan. Bukan karena Anda tidur terlalu sedikit, tetapi karena Anda menipu otak Anda sendiri. Dan ada dampak psikologis yang sama mendalamnya. Ketika tindakan pertama hari itu adalah menghindari komitmen, bahkan jika komitmen itu hanyalah untuk bangun, otak Anda memahami bahwa Anda mengingkari janji Anda sendiri. Ini mengikis rasa percaya diri pada tingkat yang begitu halus, sehingga kebanyakan orang tidak pernah menyadarinya. Tetapi Anda merasakannya ketika hari terasa terlalu berat, ketika keputusan menjadi sulit, ketika segala sesuatu tampak lebih rumit dari yang seharusnya. Karena otak menjadi terkondisi untuk ragu, dan keraguan mengonsumsi energi emosional seperti sedikit perilaku lain dalam hidup. Pola ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat orang-orang yang membangun kehidupan luar biasa, seperti Booker T. Washington. Ia tidak memiliki hak istimewa, tidak ada kenyamanan, tidak ada jaminan.
tetapi ia memiliki kebiasaan yang tidak dapat ditawar, bangun pada panggilan pertama, sebelum matahari terbit, menempuh kilometer untuk belajar. Tidak ada tombol tunda, tidak ada pilihan antara bangun atau tidak. Ada komitmen terhadap masa depan, dan itulah mengapa kisahnya melampaui generasi. Keputusan pertama hari itu bukan tentang bangun tidur, itu tentang siapa yang ia pilih untuk menjadi dirinya. Pemahaman ini bahkan lebih penting ketika kita mempertimbangkan orang-orang biasa yang bergulat dengan utang, ketidakamanan, rutinitas yang menuntut, dan kecemasan. Saat alarm berbunyi dan Anda memilih untuk bangun tepat waktu, meskipun tidak ingin, meskipun lelah, meskipun kesal, Anda mengirimkan pesan paling kuat ke otak Anda. Saya yang memutuskan. Frasa tak terucap inilah yang membedakan mereka yang bergerak maju dari mereka yang terus mengulangi pola lama. Dan ini bukan tentang kemauan keras, melainkan latihan. Setiap pagi adalah pengulangan. Setiap pengulangan memperkuat otot disiplin yang tak terlihat. Dan disiplin, ketika menjadi bagian dari jati diri, akan mengubah segalanya. Karier, hubungan, keuangan, harga diri. Dan ada satu detail yang jarang disadari, namun sangat transformatif. Saat Anda memilih untuk bangun pada dering pertama, suasana hati dan seluruh hari Anda akan berubah. Anda membuat keputusan lebih cepat, tidak menunda-nunda lagi, memiliki lebih banyak kejelasan dan lebih banyak energi. Karena pikiran Anda memahami bahwa Anda adalah seseorang yang bertindak, bahkan di tengah ketidaknyamanan. Ini menciptakan efek berantai. Tugas-tugas kecil terasa lebih ringan. Apa yang dulu tampak sulit kini terasa seperti hanya satu langkah. Otak memasuki mode kepemimpinan, bukan mode bertahan hidup. Rasa kontrol yang tercipta begitu kuat sehingga seiring waktu Anda benar-benar mulai menyukai perasaan bangun pagi. Ini berhenti menjadi sebuah perjuangan dan sebaliknya menjadi ritual afirmasi diri. Hampir puitis rasanya untuk merenungkan bagaimana pilihan sekecil, sesederhana, dan setenang ini dapat meletakkan dasar bagi disiplin seumur hidup. Namun, inilah tepatnya yang ingin disampaikan Napoleon Hill ketika membahas kebiasaan yang tampaknya tidak signifikan namun membentuk takdir kita. Keputusan pertama Anda di hari itu adalah deklarasi karakter Anda, sebuah bukti kekuatan Anda. Sebuah pernyataan tentang pribadi yang sedang Anda bentuk. Dan ketika Anda memilih untuk menaklukkan pertempuran awal itu, sisa hari Anda hampir selalu akan mengikuti jejak tindakan keberanian pertama Anda. Tindakan pagi pertama Anda bukanlah hal kecil, itu adalah penentu. Cara Anda berpikir, bergerak, berkreasi, dan memilih untuk bertindak saat Anda bangun menentukan apakah Anda akan menjadi protagonis hari Anda atau hanya sekadar penyintasnya. Wawasan paling krusial ini sederhana sekaligus mendalam. Saat Anda mengambil kendali atas beberapa menit pertama Anda, secara efektif, Anda mengambil kendali atas seluruh hidup Anda. Disiplin sejati tidak ditempa dalam momen-momen besar yang dilihat banyak orang. Ia lahir di pagi-pagi yang tenang itu, saat tidak ada yang memperhatikan, saat Anda bisa dengan mudah memilih jalan termudah, namun justru memilih jalan yang memperkuat pribadi yang Anda cita-citakan. Jika ini beresonansi dengan Anda, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan. Video berikutnya, yang sedang muncul di layar Anda saat ini, akan memandu Anda satu langkah lebih jauh dalam perjalanan evolusioner ini, membantu Anda menjadi 1% lebih baik dari diri Anda kemarin, dengan niat yang disadari dan kekuatan pribadi. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini, dan saya nantikan kehadiran Anda di video berikutnya.